bicara mengenai media sosial. Oke, media sosial sendiri begitu. Ini kan kalau Pak Joni tadi bilang bahwa ya memang banyak begitu ya benefit-benefit dari media online sendiri begitu ya. Nah, bicara mengenai medsos apa nih Pak biasanya yang digunakan yang aktif udah Pak Joni pakai nih? Saya waktu di DPR itu juga sibuk sekali. Oke. Iya, saya sebagai sekjen partai Tapi juga tetap, sebagai sempat menjadi ketua fraksi, kapoksi dan terlibat di banyak panja-panja panitia kerja panitia khusus DPR RI, traveling ke Amerika, bertemu IMF, Bank Dunia, Central Bank US, Federal Reserve, ya pemerintah. Waktunya kanan kiri. Nah, tapi saya tetap menggunakan Instagram, ya Facebook untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi kalau nanti akses terhadap Instagram saya jangan kaget. Kalau di situ nuansa keluarganya lebih besar. Nah, foto cucu lah ada di sana, foto keluarganya, hal-hal yang ringan-ringan. Hidup ini harus seimbang antara yang serius dengan yang rileks. Kan kira-kira kita perlu itu keseimbangan. Ya pemirsa, dunia digital ini memang semakin canggih begitu ya. Ini kalau saya lihat juga di media sosialnya Pak Joni ini masing-masing punya karakter begitu ya. Yang terpenting adalah tadi pesan dari Pak Joni bahwa konten-konten yang diberikan hendaklah informatif dan juga memberikan informasi yang bagus begitu ya Pak Joni ya. Pak Joni, terkait dengan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Kominfo dalam waktu dekat ini terkait dengan target dan juga waktu gitu. Apakah tadi ke Kementerian Pendidikan, kemudian juga apakah ada institusi pendidikan, misalnya universitas begitu ya, untuk menggalakkan internet sehat dan aman begitu. Jadi gini, ya ini Kominfo ini karena kita beralih dari kehidupan fisik ke kehidupan maya, maka Kominfo ini menampung semua kehidupan. Dia titik simpul dari seluruh kehidupan bernegara. Ya. Maka kami harus melakukan komunikasi dan kerjasama ya, dengan hampir semua institusi negara dan hampir semua lembaga-lembaga negara. Karena ada pergeseran. Sebagai contoh hari ini, ya saya bertemu dengan kepala BSSN. Itu Badan Cyber, sama juga kan, dunia maya juga. Ya harus berbicara, berdiskusi bagaimana supaya dalam satu kerja tim yang baik untuk kepentingan negara. Nah, nanti akan ada juga pembicaraan dengan Kementerian Pariwisata Bekraf. Karena apa? Di situ kan juga ada digital ini, ya, kecerdasan industri kreatif ini. Nah, harus berbicara dunia pendidikan, ya, harus kita berbicara dengan dunia pendidikan juga. Kenapa? Ada electronic learning di sana. Ya, konsep berpikir yang berubah dari physical education ke electronic education. Kita perlu berbicara dengan Kementerian BUMN misalnya. Ya. Ada banyak penggunaan, pemanfaatan frekuensi yang harus kita atur, kita kelola dengan baik. Jadi sangat lintas. Pekerjaannya banyak, untuk koordinasinya saja banyak. Pada saat yang sama, koordinasi ke samping, ke atas, ke bawah juga harus bergerak cepat ke depan. Nah, ini is a challenge. Ini harus bisa menjadi konduktor yang mengorkestrasi berbagai jenis suara ini menjadi satu suara ya, atau lagu orkestrasi yang menarik. Nah, ini gimana tadi agar pemain trompet, kalau bicara mengenai orkestra sendiri kan ada trompet, ada piano begitu ya, masing-masing memiliki harmonisasi yang baik begitu. Ini kan membutuhkan peran yang besar dari Kominfo sendiri, betul Pak Joni? Betul, tadi saya sudah sampaikan ya, di Kementerian Kominfo ini ada banyak sekali, kita sebut aja ya dengan jenius-jenius di digitalisasi. Nah, kerjasama lintas kementerian juga ada begitu banyak. Kami di Kominfo ini tahun ini mempunyai Digital Talent Scholarship. 25.000 dididik ya untuk menjadi digital talent. Ya. Tahun depan kita akan mempunyai program untuk 50.000 digital talent. Ya, untuk supaya ada itu scholarship ya, supaya ada digital talent juga dari sisi Kominfo saja. Nah, di sini juga ada yang namanya Digital Talent Academy, ya untuk mendorong itu semua. Tapi itu tidak cukup, karena kebutuhan digital talent di Indonesia ini besar sekali, ya. Tapi kami mengajak, menggerakkan itu semuanya agar satu saat nanti, ya
dunia digital ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa kita, ya, dan kita beralih ya menjadi digital nation yang kompetitif ya di era pertarungan dunia, pertarungan global ini. Oke, menarik. Sedikit balik lagi ke ekonomi sendiri, Pak Joni. Ini tadi kan akan dimaksimalkan begitu ya, bahwa teknologi digital sendiri dengan ekonomi digital sendiri. Nah, bagaimana ini masih adalah beberapa masyarakat yang kurang percaya pada transaksi digital elektronik. Oke, padahal ini kan memudahkan juga begitu ya, informatif dan juga memudahkan aksesnya cepat sendiri. Ini pesan-pesan apa ya? Ini dia, ya ini macam fintech misalnya ya. Fintech ada otoritasnya, otoritas jasa keuangan, ya, yang mempunyai penugasan untuk itu. Nah, dalam kerjasama dengan kami, tentu kami akan bekerja sama dengan institusinya, bagaimana supaya fintechnya berkembang dengan baik. Ya, e-commerce, ya, juga kita akan bekerja sama dengan kementerian terkait bagaimana e-commerce yang sehat tapi maju, gitu ya. Jadi kerjasama lintas sektor itu perlu sekali. Nah, yang perlu dari Kementerian Kominfo, kami membuka diri ya untuk melihat titik simpul kepentingan kita sebagai bangsa, sebagai kabinet ya, untuk bekerja sama dengan meninggalkan sudah cara-cara lama yang berpikir sektoral, apalagi berpikir parsial. Mari kita melihat sinergi dan titik simpul kepentingan bersama. Luar biasa. Pak, sedikit flashback tentang bagaimana peran dari keluarga sendiri begitu ya, kalau menurut Pak Joni sendiri, masa kecil Pak Joni sendiri begitu ya, pesan-pesan apa sih hingga sekarang duduk di posisi Menteri Kominfo sendiri? Apa yang disampaikan, Pak? Kalau orang tua saya cuma pesan satu, ya, peninggalan yang paling berharga untuk keturunannya adalah ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Ya, karenanya semua usaha mereka adalah untuk mendidik supaya mempunyai budi pekerti yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan. Dan saat sekarang ilmu pengetahuan tidak saja yang terkait dengan ilmu apa yang disebut dalam teori ilmu itu ya, humaniora, ya, tetapi juga harus menguasai sains dan teknologi. Saya dalam masa kecil saya dan dalam pendidikan saya tentu ya modal dasar yaitu tadi belajar dan bersahabat, mempunyai lingkungan pergaulan yang baik. Nah, kalau lingkungan pergaulan dan belajar secara fisik sudah kita lakukan, sekarang kita bergeser setahap lebih maju lagi, yang mempunyai dunia maya, kita belajar secara maya, elektronik, ya, digitalisasi pendidikan, dan kita bersahabat di dalam dunia maya, bukan bermusuhan di dalam dunia maya, tapi bersahabat, networking begitu ya. Iya, pemirsa, itu dia tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Joni. Ini luar biasa. Ini bagaimana kita masyarakat melek teknologi, memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah tidak terbatas begitu ya, kapan dan di mana saja. Kita bisa mengakses informasi sendiri. Kedua, bahwa informasi ini menjadi posisi yang penting sekali dalam memberikan peran dan akses sendiri untuk memberikan pembangunan gitu, meningkatkan pembangunan sendiri. Dan kedua adalah networking. Setuju ya, Pak ya? Setuju. Catat ya, data sekarang kata Pak Presiden, data itu ya bahkan sudah lebih tinggi nilai ekonomisnya dibandingkan dengan minyak mentah. Karenanya marilah kita kelola data untuk manfaatkan kita dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Iya, data sudah menjadi begitu penting. Pak Joni, terima kasih sekali, banyak sekali ilmunya dan juga informasi yang disampaikan oleh Pak Joni. Dan pemirsa, demikian toko kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Saya Adam Lubis pamit dari harapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.